Salat. Baik. Baik. Sudah mulai terkonek dan sudah mulai masuk ke para ikhwan. Sesaat lagi mau di opening. Sudah di connect. Nah, baik, Prof, izin mau dibuka dulu ya. Ya, mangga. Baik, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesucian jiwa. Para pecinta kesucian jiwa, alhamdulillah. Pertama, syukur kehadirat Allah. Yang kedua, salawat dan salam untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, untuk guru-guru ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Marsudi Raya, wabil khusus al-arifillah, al-walasyilillah, hadutu saya pengersa abah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kena beri ya kena selain ini. Seperti tadi siang sudah di broadcast melalui jejaring sosial media untuk para pecinta kesucian jiwa pada malam hari ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita Profesor Mulyasa. Beliau adalah guru besar bidang pendidikan dan pada malam hari ini kita akan mendengar pencerahan dari beliau terkait dengan bagaimana wajah dunia pendidikan kita, apa sih yang berubah atau ada kenormalan baru atau adaptasi kehidupan baru setelah pandemi COVID-19, atau memang ada sesuatu yang harus berubah dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan kita, wabil khusus penyelenggaraan pendidikan di bidang keagamaan, pendidikan Islam. Nah, kita pengen sekali karena sampai sekarang Menteri Pendidikan juga Menteri Agama belum menetapkan secara jelas ini tentang kenormalan baru setelah yang akhirnya kita harus berdampingan juga dengan COVID-19 ini gitu. Dan tapi sebelum masuk ke tema itu ingin merefleksi dulu, Prof, bagaimana Profesor memaknai keadaan sekarang ini. Nah, di sini juga hadir dai sejuta umat, Dr. Kiai Junaidi, pimpinan Pondok Pesantren Al Jauhari. Nah, seperti nanti akan menanggapi keynote speaker dari Profesor Mulyasa. Nah, jadi Prof, pertama silakan menyapa dulu kepada para ikhwan pecinta kesucian jiwa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ikhwan di seluruh Indonesia dan pecinta kesucian jiwa. Alhamdulillah kita bertemu di malam ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Baik. Baik, Prof. Selanjutnya silakan Prof untuk memaparkan kepada kita nih apa yang penting para ikhwan pecinta kesucian jiwa di seluruh dunia, ya, Prof. Karena bukan hanya di Indonesia ini yang menyaksikan, tapi di berbagai pelosok tanah air dan juga ada di negara tetangga, ada juga di Korea, yang di berbagai negara. Ini mohon gimana sih ini? Pertama terkait dengan pandemi ini, Prof. Bagaimana Prof memaknai atau apa yang berubah dari kebiasaan Prof menghadapi pandemi sudah hampir 3 bulan ini, Prof? Silakan, Prof. Iya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Kiai sejuta umat, Kiai Junaidi, alhamdulillah kita bisa bertemu. Nanti mungkin waktunya dibagi ya? Ya, dibagi, Prof. Silakan, Prof. 15 menit memaparkan memaparkan konten, lalu selanjutnya nanti ada tanggapan dari Kiai Jujun. Ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan oleh teknologi walaupun kondisi sekarang sedang lockdown, sedang PSBB, tapi dengan teknologi kita bisa bertemu. Meskipun pada saat ini kita berada secara fisik, kita sangat berjauhan, yang mungkin menyaksikan dari berbagai daerah, tapi dengan teknologi kita menjadi dekat. Ini antara lain salah satu kelebihan dari teknologi itu bisa mendekatkan yang jauh. Dan ini harus dipahami oleh seluruh ikhwan, oleh seluruh masyarakat zaman now. Jadi kita harus mampu, gitu ya, langkah strategik yang pertama kita harus menguasai teknologi dengan untuk bisa nyaman mengikuti pendidikan atau melaksanakan proses pendidikan pada saat ini, maka langkah pertama yang harus kita kuasai adalah kita harus mampu menguasai teknologi dengan baik. Kenapa? Karena semuanya sekarang hampir sebagian besar, bahkan 100% kehidupan manusia sekarang didominasi oleh teknologi. Jadi siapa yang menguasai teknologi, dialah yang akan menguasai dunia. Dan ini akan terjadi dan akan berlangsung setelah masa pandemi ini. Jadi mulai dari sekarang sedang PSBB, kemudian nanti akan memasuki new normal, dan kemudian nanti akan memasuki normal, tapi tidak akan normal seperti sebelumnya. Jadi kita akan normal, tapi normal baru, gitu ya, kenormalan baru, itulah yang disebut kenormalan baru, normal tapi tidak sama dengan yang sebelumnya. Jadi kita akan mengalami kehidupan baru, di mana di dalam kehidupan ini nanti akan sangat diwarnai oleh pengaruh teknologi. Teknologi akan menguasai berbagai bidang kehidupan, dari mulai kesehatan, ekonomi, termasuk di dalamnya pendidikan. Dan ini sekarang kita sudah mulai, gitu ya. Jadi dalam pendidikan terutama sekarang ini sudah semua orang dipaksa untuk melaksanakan pendidikan dengan mendayagunakan teknologi. Betul. Dari mulai guru taman kanak-kanak, guru PAUD, sampai perguruan tinggi, bahkan sampai pendidikan yang di masyarakat, termasuk para juru dakwah, sekarang semuanya harus menggunakan teknologi. Kalau tidak mampu menggunakan teknologi, maka dia akan tertinggal. Akan tertinggal atau ditinggalkan oleh masanya. Akan tertinggal atau ditinggalkan oleh penggemarnya. Nah, makanya tadi sudah saya katakan langkah pertama yang harus kita kuasai adalah kita menguasai teknologi beserta cara kerjanya dia di dalam menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Nah, kaitannya dengan pendidikan, maka nanti pendidikan akan beragam. Itu ya, akan beragam, tapi keberagaman itu semuanya akan diwarnai oleh teknologi. Yang pertama, pendidikan bisa bekerja sama dengan guru atau dengan ustadz. Itu ya, jadi ustadz dengan bekerja sama dengan teknologi dengan mengadakan pembagian tugas. Sebagian dilaksanakan oleh ustadz, sebagian dilaksanakan oleh teknologi. Yang kedua, teknologi bisa mandiri. Jadi artinya peserta didik bisa belajar secara mandiri, misalnya membuka-buka YouTube, membuka-buka Facebook dan lain sebagainya, tanpa harus ada guru secara langsung. Jadi dia belajar langsung dengan teknologi. Jadi gurunya langsung teknologi. Dan ini akan terjadi. Sehingga semuanya sekarang dipaksa untuk mendayagunakan teknologi. Meskipun banyak yang resah, gitu ya, banyak yang resah dengan teknologi ini, karena tidak sedikit anak-anak terutama yang belum menguasai dirinya, tidak sedikit yang justru dipengaruhi oleh teknologi. Misalnya, tidak sedikit anak-anak yang menggunakan HP itu bukan untuk belajar, tapi menggunakannya untuk bermain. Bahkan
bagi anak-anak yang mampu, gitu ya, yang mampu membeli HP itu 2. Ini yang harus diwaspadai oleh para guru, oleh para ustadz, gitu ya. Mereka membeli HP 2, yang satu di-on-kan, gitu ya, login untuk mengikuti materi yang disampaikan oleh gurunya, yang satu dia main, gitu ya. Jadi jadi dibiarkan saja. Ini tidak sedikit, gitu ya, tidak sedikit, tidak dikontrol. Jadi banyak yang begitu, makanya gurunya jadi guru dibohongi oleh anak-anak sebenarnya. Jadi anak-anak hanya absen saja. Lebih gitu ya. pinter murid nanya Dia para main, malu gitu. Jadi dia main yang satu, jadi HP yang satu itu connect, gitu, yang satu connect ke gurunya, seperti mendengarkan gurunya, absen ikut dan lain sebagainya. Padahal dia main menggunakan 2 HP, 2 laptop dan lain sebagainya. Ini bahayanya teknologi. Kedua, gitu ya, yang kedua, sebenarnya teknologi itu tidak bisa 100% menggantikan guru. Tidak bisa 100% menggantikan ustadz, gitu ya. Kenapa? Karena teknologi itu tetap saja sehebat-hebatnya teknologi, dia tetap saja bodoh. Jadi kalau diprogram salah, gitu ya, kalau diprogram salah, maka dia akan mengerjakannya tanpa ada ganjalan. Yang tidak ikut itu bisa absen, misalnya gitu ya. Jadi kalau sedang siaran ini dia absen, misalnya gitu, diadakan absen, maka yang tidak ikut pun bisa jadi ikut. Karena dia mengisi absen misalnya lewat Google Meet, gitu ya. Google Meet sekarang yang lagi menguasai dunia pendidikan. Jadi semuanya rata-rata menggunakan Google Meet. Nah, ini antara lain misalnya di absen tidak ikut pun bisa nempel absen, padahal dia tidak ikut, gitu ya. Yang lain ada lagi, gitu ya, yang penggunaannya, kelemahannya itu misalnya dengan mematikan videonya. Jadi dia hadir tapi videonya dimatikan, sehingga dia bisa bebas kemana saja. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pakai Zoom ini, dia masuk, dia login, kemudian videonya dimatikan, jadi hanya yang belajar teknologinya saja. Suaranya aja. Ya. Jadi HP-nya belajar, tapi dianya sendiri tidak mengikuti pembelajaran. Ya. Jadi dianya sendiri tidak mengikuti pembelajaran karena HP-nya saja yang hadir. Ini yang lebih berbahaya lagi. Jadi banyak kelemahan-kelemahan dari teknologi ini. Kemudian di sisi lain teknologi juga tidak punya perasaan. Iya, teknologi itu tidak punya perasaan. Sehingga ngerti atau tidak ngerti, pokoknya dia menyampaikan begitu saja. Itu ya, apa yang diprogram ya dia sampaikan. Waktu sudah habis ya, walaupun ada yang masih penasaran, dia tidak mau melayani lagi teknologi itu. Tidak ada misalnya, oh ini kasihan, ini anak belum paham, gitu ya, kemudian diberi waktu tambahan, tidak ada. Jadi teknologi itu yang paling lemah lagi, dia tidak punya perasaan terhadap yang bagaimanapun, gitu ya. Dia tidak bisa punya perasaan dan juga tidak bisa dicontoh. Tidak bisa dicontoh dan tidak bisa diteladani. Itu teknologi, gitu ya, kelemahan teknologi. Oleh karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa dalam era teknologi sekarang ini, dalam era milenial sekarang ini, sebenarnya teknologi tidak bisa 100% menggantikan peran guru maupun menggantikan peran ustadz. Sebab teknologi tidak bisa diteladani, teknologi tetap saja bodoh, kemudian teknologi juga, gitu ya, tidak memiliki perasaan, tidak punya perasaan, gitu. Jadi mau siang mau apa, gitu ya, dia anak sudah kesel, misalnya dia lanjut aja begitu. Ini antara lain. Nah kemudian hal-hal yang lainnya, gitu ya, ini yang harus diwaspadai guru terutama karena sebagian besar teknologi itu nantinya akan dikendalikan oleh guru. Ya harus ada taktik dan strategik, gitu ya, harus ada taktik dan strategik bagi para guru, para ustadz ini, bagaimana agar teknologi ini bisa nyaman dalam menyampaikan pendidikan, gitu ya, dalam menyampaikan pendidikan, karena teknologi itu punya 2 sisi, gitu ya, jadi teknologi itu punya 2 sisi di dalam pendidikan itu. Di satu sisi dia bisa menguntungkan atau membantu, memudahkan masyarakat atau ikhwan atau kita semua untuk mempermudah mencapai tujuan hidup. Tapi di sisi lain, gitu ya, di sisi lain, dalam satu sisi yang lainnya, teknologi ini bisa justru menghambat pencapaian tujuan, gitu ya, bahkan bisa menyesatkan. Itu sisi dari teknologi.
sehingga tergantung kita yang menggunakannya. Oleh karena itu, pepatah yang paling positif berkaitan dengan teknologi ini, daya gunakan teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan hidup dan untuk mencapai keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, dan jangan sampai diperdaya oleh teknologi sehingga tidak sampai pada tujuan hidup, baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun untuk kepentingan hidup di akhirat nanti. Ini banyak gitu ya, banyak yang disesatkan oleh teknologi. Dimudahkan, kalau dimudahkan gitu ya, kalau dimudahkan saya kira semua orang sudah sangat paham. Kita perlu misalnya makanan sekarang tinggal GoFood gitu ya. Perlu berangkat tinggal Gojek, perlu ngirim tinggal Gosen dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan kalau kata Pak Kiai, dengan teknologi ini mau tidur tinggal goler katanya gitu kan. Itu kata Pak Kiai Jujun ini. Kalau mau tidur tinggal goler. Nah, tapi dari yang sering jarang digali, ini kelemahan dari teknologi. Itu kelemahan dari teknologi ini bisa menghambat kita dalam mencapai tujuan hidup. Misalnya seorang guru atau seorang ustadz malam-malam sudah menyiapkan program untuk pembelajaran atau untuk dakwah besok. Tapi begitu buka gitu ya, ketika kita membuka program teknologi, ini tawaran dari kanan kiri itu sudah siap. Itu kita membuka Google, belum apa-apa itu iklan sudah muncul. Ya, 50 diskon 50%. Terus muncul lagi gratis dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kita mulai buka-buka itu. Bahkan masuk buka WA, buka Facebook dan lain sebagainya. Tahu-tahu sudah adzan subuh, kita belum mengerjakan apa-apa, belum melakukan perencanaan apa-apa, gitu ya. Ini sering, gitu ya, sering menggoda. Teknologi itu sering menggoda. Bahkan ada anak, gitu ya, ada anak yang sehari semalam dia tidak bisa dipisahkan dengan HP misalnya, dia lupa belajar. Ini tidak sedikit. Itu kelemahan dari teknologi, gitu ya. Makanya tadi kembali jangan sampai kita dikuasai oleh teknologi. Jadi gunakan teknologi itu untuk memudahkan, gitu ya. Untuk memudahkan mencapai hidup, untuk hidup yang aman, untuk hidup yang nyaman, untuk bersilaturahmi dengan baik, untuk meningkatkan ibadah kita, gitu ya. Ini bisa dengan teknologi. Kalau dulu misalnya gitu ya, dulu itu ada pernah sering kiai mengatakan amal yang baik itu yang dilakukan oleh tangan kanan tidak tidak terlihat oleh tangan kiri. Dulu susah melakukannya. Kalau sekarang mudah. Jadi sekarang tinggal pegang HP gitu ya, buka link misalnya ke yatim piatu, pijit gitu ya, angka 1, nolnya pijit berapa, pakai tangan kanan saja gitu ya. Jadi tangan kiri bisa tidak melihat, itu sudah langsung itu amal ibadah kita tanpa dilihat oleh orang lain. Sekarang itu bisa dilakukan. Itu dengan teknologi. Dulu hampir tidak bisa, dan dulu hampir tidak percaya gitu ya bahwa teknologi ini sekarang akan mengubah gitu ya, akan mengubah segalanya. Jadi era ini setelah masa corona ini, setelah PSBB ini dan memasuki new normal, maka kita akan kehidupan kita sebagian besar akan dipengaruhi oleh teknologi. Saya tidak tahu nanti setelah teknologi menguasai kehidupan manusia itu apa yang akan terjadi gitu ya. Apakah nanti teknologi itu akan tidak berfungsi gitu ya, nanti itu akan digali lah oleh Pak Kiai Jujun, karena dalam sunnahnya kan begitu, nanti teknologi itu akan tidak berfungsi dan manusia akan kembali seperti ke zaman batu gitu ya. Ini sebenarnya bagi Allah mudah gitu ya. Jadi semua sinyal, semua satelit tidak berfungsi, maka sebenarnya semua teknologi tidak berfungsi. Nah, ini yang justru yang sedang saya pikirkan gitu ya. Sekarang kita semuanya serba teknologi. Suatu saat boleh jadi Allah mematikan gitu ya, mematikan kemampuan teknologi ini, menarik kedahsyatan teknologi ini sehingga teknologi semuanya tidak berfungsi gitu ya, kembali ke zaman batu. Nanti pendidikan juga begitu gitu ya, karena itu sudah sunatullah, nanti mudah-mudahan nanti dibahas oleh Pak Kiai bahwa kita akan kembali ke zaman seperti zaman di awal dulu gitu ya, zaman tidak ada teknologi tapi kehidupan di zaman itu adalah kehidupan yang nyaman gitu ya. Bahkan kehidupan yang paling baik itu kan dulu waktu kehidupan zaman Rasulullah, dan itu tidak menggunakan teknologi gitu ya, tidak menggunakan teknologi. Jadi silaturahim secara langsung gitu ya, beribadah secara langsung dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikhawatirkan dengan teknologi ini kan
orang banyak mengira-ngira gitu ya. Ya. Dulu sebenarnya sebelum teknologi berfungsi seperti sekarang gitu ya, dulu masih banyak orang yang kalau di Masjid Haram itu kan ada yang sholat di hotel gitu ya. Itu tidak tahu jawabannya sampai sekarang sah atau tidak sholat itu ikut berjamaah, tapi dia di hotel kan, di hotel ini nanti mudah-mudahan dibahas oleh Pak Kiai. Nah, ini sampai sekarang. Nah, sekarang dengan teknologi kan ada juga aliran gitu ya, yang kalau misalnya mengikuti imam bisa menyetel seperti ini gitu ya. Kemudian dia ngimami gitu pakai video misalnya gitu ya. Nah, itu bisa muncul aliran itu dan lain sebagainya. Apalagi di Indonesia itu kan sering muncul banyak aliran gitu ya, sering muncul banyak pendapat. Misalnya sekarang di dalam musim corona ini kan banyak sekali pendapat, banyak sekali aliran, sudah bukan 70 lagi, mungkin sudah lebih dari 700 aliran gitu ya tentang sholat harus gimana dan lain sebagainya, harus bagaimana. Kadang-kadang yang tidak jelas alurnya, tidak jelas contohnya dan lain sebagainya, sekarang bermunculan gitu ya, orang-orang ingin berpendapat. Nah, ini pendidikan bagi masyarakat gitu ya. Tapi mau tidak mau gitu ya. Mau tidak mau kita harus siap. Artinya manusia itu harus siap. Intinya dengan corona ini kita diberi pembelajaran. Dengan pandemik 19 ini kita diberi pembelajaran, tapi jangan sampai kita terlalu ketakutan gitu ya. Terlalu ketakutan gitu sampai panik. Jangan sampai panik, itu yang pertama. Tapi yang kedua juga jangan kepedean gitu ya, misalnya aturan pakai masker, wah tidak pakai masker ini bukan terlalu ini gitu ya, jadi itu namanya terlalu pede. Jadi kalau aturan pakai masker ya kita pakai masker, aturan berjarak kita berjarak, gitu ya, kita ikuti aturan bersama. Jadi jangan panik tapi juga jangan terlalu pede. Dan yang lebih penting lagi gitu ya, yang lebih penting lagi dalam kondisi dan pendidikan sekarang ini yang harus disampaikan, jangan sampai gara-gara corona atau gara-gara COVID-19 itu menurunkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jangan sampai menurunkan keimanan kita, menurunkan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya justru harus memperkuat, gitu ya. Harus memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala karena seperti yang sudah ditegaskan di dalam surat At-Taghabun ayat 11 misalnya gitu ya, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Jadi tidak ada satu musibah pun yang akan menimpa manusia kecuali atas izin Allah. Jadi itu harus betul-betul gitu dipegang gitu. Jadi dengan ayat itu saja, nanti yang lainnya akan digali lebih lanjut oleh Pak Kiai. Dengan ayat itu saja kita harus yakin gitu. Jadi jangan sampai tidak yakin, wah ini tuh jangan-jangan Allah tidak mengawasi, jangan-jangan Raqib Atid tidak mencatat dan lain sebagainya. Jangan sampai begitu gitu ya. Jangan sampai kita yakin terhadap masker, kita yakin terhadap jarak dan sebagainya, menurunkan gitu ya, menurunkan kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus ditegaskan dalam pendidikan, bahwa pakai masker, jaga jarak, mengikuti aturan pemerintah itu hanya syariat, itu ya hanya syariat. Hakikat tetap ada pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya Abah mengajarkan kepada kita semua gitu ya, memulai segala sesuatu kita harus bismillah. Mengakhirinya harus alhamdulillah, dan selama prosesnya gitu ya tetap kita harus ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang diajarkan oleh Abah gitu ya, oleh Abah yang harus kita amalkan semua, sehingga di dalam diri kita, dalam setiap tindakan kita, dalam setiap langkah kita, dalam ucap gitu ya, dalam perbuatan dan lain sebagainya, itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada waktu untuk kita tanya jawab, untuk kita interaktif, mangga. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan bagi para ikhwan semuanya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit pemahaman dalam kita mengarungi kehidupan yang penuh dengan berbagai tantangan ini, dan mudah-mudahan kita bisa tetap menjaga keteguhan iman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, sebelum ke Kiai Jujun, saya ingin menyampaikan hatur salam dan selamat hari raya kepada Profesor dari para ikhwan pecinta kesucian jiwa. Ada dari Korea, dari Tasikmalaya, dari Barenda, dari Bandung,
dari Bogor, dari Kuningan, juga dari mana nih, dari Indramayu, dari Subang, dari Bekasi, dari Kalimantan Tengah, Prof. Ada. Mereka ingin menyapa Prof. Dan Amin. juga ada dari Kalimantan Barat, ya Prof. Dari Papua juga ada. Dari Kidul, Cikalong Kidul juga ada. Dari Purwokerto menyampaikan salam kepada Profesor. Salam kenal dan salam hormat untuk Profesor. Dari Purbalingga juga ada, dari Riau, dari Jambi, dari Indramayu, dari Riau, Karawang, dari Banjar juga ada, Prof. Alhamdulillah. Dari Chicago juga ada, dari Amerika, Prof. Dari Tangerang, dari Ciamis. Ini ngabsen dulu nih. Sekalian menyapa. Mereka adalah para pengurus Madrasah Kesucian Jiwa, murid-muridnya Pengersa Abah yang terus ingin bersilaturahim dengan Prof. Ya, mudah-mudahan nanti berkumpul pada kalau ada sesi manakib di pusat nanti, Prof. Bisa menyapa. Amin, insya Allah. Nanti disampul oleh saya. Baik, selanjutnya terima kasih tadi Prof ulasannya tentang beberapa perubahan kebiasaan, beberapa perubahan kenormalan di zaman Covid ini. Kita dipercepat untuk menggunakan perangkat digital dalam kegiatan pendidikan kita. Tadi Prof menggarisbawahi tetap secanggih-canggihnya teknologi. Benar bahwa teknologi bisa menyediakan semua pertanyaan manusia tentang pengetahuan. Artinya mesin penjawab, Google, YouTube sudah menyediakan ilmu, tapi tetap tidak bisa menggantikan peran dan posisi guru. Nah, sekarang dari aspek juga juga dokter di bidang pendidikan, ya. Barangkali dari aspek menarik tentang disertasinya, silakan mengulas tentang tadi menanggapi dari yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini dengan profesor ini tetangga ya, tapi karena teknologi dan tidak bisa bertemu terlalu bebas, kita malah sekarang dipertemukan dengan teknologi ini. Kalau ngomong teknologi, saya mau cerita dikit. Jadi ada orang ke Jepang, nenek kakek, wah berbulan madu lah, bukan berbulan madu, bernostalgia. Kemudian capek, kurang melihat teks ini, ayah gitu di dia, ayah datanglah. Ternyata yang melayaninya robot. Welcome katanya, ngomongnya welcome. Selamat datang katanya. Karena tahu orang Indonesia. Mau apa? Indonesianya mana? Katanya, kata robot tuh. Bandung. Oh, dia satu bahasa Sunda. Oh, robot bisa bahasa Sunda, pinter. Berarti kan tadi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Karena disebut Bandung, dia bahasa Sunda. No peryogi naon sama serotek. Lotekna cenah nganggo kacang, ngako cenah kacangna di kacang impor atau ekspor, terus tetelepek segala rupa. Bakat kusel cenah make toge kehead. Ngagorengna sama kayak minyak biasa, make jalan tawe ku sia. Gitu kan, wah udah panjang gitu. Mangga tuh diantosan 10 menit. 10 menit tunggu tiba-tiba ujug-ujug datang robotnya kucuk-kucuk. Maaf katanya bahannya tidak ada sebagian. Jadi tidak bisa disajikan loteknya. Naon eueuh bahanna cenah. Eueuh kehead jeung jalan tah cenah gitu kan. Jadi itu kelemahan teknologi ini. Jadi kalau programnya salah, yang tadi kata Prof gitu ya salah. Jadi ternyata kehead itu masuk program, tidak ada programnya kehead. Sehingga kita ada yang nyebut kehead di cerna dia teka cerna gitu kan, kehead mah padahal kan keheul gitu kan. Kayak begitu kesel bilang kehead, ternyata tidak ada bahan lotek yang namanya kehead. Itu teknologi. Makanya jangan terlalu bangga kalau kita dikuasai teknologi, berbahaya. Nah, urusannya dengan pendidikan, di dalam ilmu pendidikan ada syarat pendidikan itu ternyata di pesantren suka disebut di dalam bed gitu ya. Zakaun wa irsun wa jitihadun wa bulghatun wa irsyadu ustadzin wa tuluz zamani. Nah, ada yang kelima itu wa irsyadu ustadzin. Irsyad ustadzin bahasanya. Jadi guru itu harus jadi irsyad. Nah, irsyad itu adalah kalau saya kesininya mursyid gitu. Jadi guru itu mursyid kecil. Orang bisa mengarahkan peserta didik
menuju kepada tujuan yang terbaik. Itu definisi guru sebenarnya, makanya di kita namanya guru. Kalau di Inggris namanya teacher, kalau di kita namanya guru. Kenapa di bahasa guru? Orang Sunda suka kirata, guru itu guguan jeung tirueun. Makanya betul, kalau tidak talaki, tidak berhadapan, maka guguannya nanti malah guru bisa ditipu. Yang seperti tadi dimatikan. Apalagi ngomong perasaan, bagaimana nyambung rasanya ketika videonya dimatikan. Beda loh ceramah saya di sini dengan ceramah saya berhadapan langsung. Gitu kan? Beda di sini. Kemarin besok saya mau di TV One lagi, nah hari Minggu nonton ya semuanya. Hari Minggu. Tapi jujur, Mas Agung suka ngomong gini. Ngomongnya begini, garing channel. Kiai katanya, garingnya memang mau ngebodor apa? Ngebodor ya, ciri khas saya tidak keluar karena memang tidak face to face dengan mustaminya. Begitu. Nah, pendidikan sekarang contoh pendidikan. Dulu pendidikan itu guguan jeung tirueun. Guru dulu belum nulis, yuk lihat, mau nulis anak tuh begini. Ini ngomong jangan dengan teknologi sekarang yang begini. Bedanya pendidikan dulu dengan sekarang aja. Meskipun pada keadaan normal seperti kemarin. Dia budak teh dina meja teh, bangku teh tidak bergerak. Gitu kan? Singipis kanol, tebal tipis yang benar gitu. Makanya tangan guru dulu dihargai oleh muridnya. Nah, zaman sekarang gitu kan. Boro-boro nyimpen peci saja, gurunya nyimpen peci saya disimpan karena Abah Jagat tidak pakai peci, biar saya kelihatan agak ganteng dikit. Nah, guru nyimpen pecinya dulu, keluar guru pamit, mau ke WC katanya lama tuh guru, lebih dari 15 menit dia keluar dari kelas, tapi anak-anak itu diem aja gitu, lihat peci guru di meja di depan, itu seperti melihat gurunya. Sekarang kan boro-boro gitu kan. Ada guru cantik amat ibu, digodain sekarang sama murid sekarang itu. Nah, apalagi sekarang dengan teknologi doang seperti ini. Jadi kasus-kasus seperti yang tadi Profesor bicarakan, mungkin dan lebih banyak terjadi, dimatikan videonya, dia main gitu kan, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, maka saya ingatkan kepada para guru dan peserta didik semuanya bahwa proses pendidikan itu sesungguhnya adalah proses transfer rasa juga. Gitu kan? Makanya kembali kepada pembicaraan kita malam kemarin bahwa guru kita itu memang mengajarkan sahabat. Sampai ada maklumat dari Guru Agung yang Pak Hari tadi yang saya baca dari Abah Jagat bahwa untuk menjaga pandemi ini ya kita benar-benar harus apa yang dilakukan guru ikuti, jangan sampai berpaling, kacamata kuda aja gitu. Mencek guru nongeng we, cek guru nangkub betong solobananya. Maka muncul ada bahasa wala ta'ulu li syaikhihi 5. Jangan soka sekali-kali bertanya pada syekh 5, kenapa? Nah, kenapa itu ke guru mursyid itu nggak boleh? Boro-boro 5, 4-nya tidak boleh. 3 nggak boleh, 1 tidak boleh, apalagi 5. Wala ta'ulu li syaikhihi 5. Kenapa ya guru kok begini? Kenapa ya? Nggak boleh kenapa? Ikuti saja. Nah makanya saya dalam disertasi saya, saya juga memang tentang pendidikan gitu kan, ilmu pendidikan. Saya mengetengahkan tentang pendidikan berbasis tasawuf, bah. Jadi disertasi saya pendidikan berbasis tasawuf. Jika seandainya di kita pelajaranmu berhasil, maka yuk para guru dan stakeholder pendidikan itu kita memasukkan unsur itu gitu kan. Bagaimana ketaatan seorang murid pada mursyid itu kemudian diadopsi pada sistem pendidikan nasional kita. Begitu. Ya kalau tidak begitu ya acak-acakan nanti hasilnya juga. Ya Profesor kan tadi bisa menyatakan bagaimana teknologi tidak punya perasaan. Artinya apalagi teknologi, guru saja, pendidik saja dalam mendidik kalau tidak punya perasaan, maka berbahaya. Makanya dalam ilmu pedagogi tidak boleh guru menyebut bodoh kepada muridnya. Karena tidak ada yang bodoh di dunia ini. Hal-hal seperti itu adalah transfer rasa sebenarnya. Oleh karenanya, maka para pecinta kesucian jiwa yang saya cintai, insya Allah kita tidak salah berguru kepada pengersa Abah Aos. Karena Abah Aos adalah guru yang suka mentransfer rasa kita. Sekarang pada pandemi, Abah selalu mengingatkan kepada kita, takut tetap pada Allah, tapi kita juga tetap tidak boleh kepedean, kata Profesor tadi. Tidak boleh kepedean. Kita tetap fokus pada aturan kepedean disebut new normal. New normal. Normal tapi dengan situasi yang baru. Gitu kan. New normal. Kalau dulu kemarin tidak normal, normalnya kita salaman, lebaran, sekarang tidak. Normalnya kita mudik, tidak. Normalnya kita Jumatan, sekarang Jumatannya social distancing.
Normalnya kita berjamaah ke masjid, sekarang apalagi di zona merah, di rumah saja. Normal. Jadi banyak yang normal. Sekarang kita new normal. Sesungguhnya hidup normal, tetapi dengan catatan-catatan tertentu. Oleh karenanya, dalam keadaan new normal dapat pandemi COVID ini, bagi kita sesungguhnya adalah satu kuncinya adalah kita ini yang paling penting adalah menjadi manusia-manusia yang pertama, wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan menjerumuskan diri kita, tapi di sisi lain kita harus menjadi muhsinin, karena orang yang muhsin itu aqrabu ilallah, lebih dekat pada Allah. Oleh karenanya, yuk kita jadi orang-orang yang tetap menjaga kebaikan, dan kebaikan, sehingga insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang tetap normal pada keadaan yang dianggap tidak normal ini. Terutama dalam pendidikan, tetap kita harus berpegang teguh kepada bagaimana mentransfer rasa itu kepada peserta didik kita, baik guru maupun muridnya, seperti itu. Insya Allah pendidikan kita akan tetap menjadi pendidikan bisa melahirkan anak-anak soleh dan solehat. Tetapi catat, kita berdoa semoga tidak hanya kita bergalut dengan teknologi, tapi bagaimana teknologi yang kita kuasai bukan teknologi yang menguasai kita. Sehingga kalau kita menguasai teknologi, maka insya Allah kita tidak akan bergantung pada teknologi, tapi teknologi akan proporsional kita gunakan. Kapan waktunya menggunakan teknologi, kapan waktunya kita tidak menggunakan teknologi. Yang kemarin saya contohkan, saya di kelas itu Prof, saya bikin PowerPoint, tapi saya paling tidak mau kalau anak-anak lihat kepada infokus semuanya. Saya malas karena saya dianggap bebegig saja. Makanya saya suka buka PowerPoint, saya perlihatkan dulu nih PowerPoint saya. Ini 14 kali pertemuan, ini pertemuan 1, ini pertemuan 2, pertemuan 3 dipercepat oleh saya, cuma itu aja. Nah ini kalau kamu mau copy silakan copy. Tapi sekarang saya mengajar tidak memakai PowerPoint. Yang sudah di PowerPoint kan sudah ada di otak saya. Karena kalau saya baca buku, maka saya bukan wakil Allah mengajar kamu, tapi saya adalah wakil percetakan. Karena hanya diatur oleh buku. Buku sudah masuk di sini dan di sini. Al ilmu fis sudur sudah di dada saya. Jadi yang saya kuliahkan sekarang adalah yang sudah ada di buku. Buku boleh kamu baca di rumah. Kalau mau karena buku, jangan di sini. Kamu di rumah saja baca buku sebanyak-banyaknya. Di sini kamu berhadapan dengan saya. Saya adalah wakil kecil dari Allah untuk menjadi irsyad ustadzin untuk kamu. Begitu kalau saya Prof. Makanya saya tidak pernah PowerPoint-nya saya tutup. Tong ningali infokus ya tetempok ke aing. Sampai begitu saya ngomong kepada anak-anak. Coba lihat mata saya. Coba lihat gerak-gerik saya, coba lihat tatapan mata saya, coba lihat bibir saya, sehingga ketika kamu nanti ujian akhir semester atau ujian mid semester, kamu ingat, oh waktu itu waktu Pak Jujun lagi jalan ke sebelah sana, oh waktu Pak Jujun berjenggot, karena kadang saya berjenggot, kadang tidak. Hari ini berjenggot, ini efek lockdown, karena lockdown saya tidak kebeli cukur, karena kalau mau ke Alfamart Indomaret takut, gitu kan, pandemi, makanya saya biarkan, akhirnya akaran giginya. Alhamdulillah negatif, saya corona alhamdulillah, tapi istri saya positif. Itu ya, itu saja tanggapan sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa menambah kesejukan dalam pandemi yang meresahkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Jujun yang sudah memberikan tanggapan yang cerdas dan jenaka. Nah, Prof, ini menarik ya, melanjutkan dengan protokol baru ya, di bidang pendidikan. Sampai sekarang kan pemerintah belum juga memberikan kepastian nih Prof ya, terkait dengan format. Masih sekarang kita berpegangan pada rumor tentang kapan formatnya. Ada yang nanti tahun ajaran baru itu nanti udah bulan Juli, ada yang nanti bulan Desember, ada yang nanti tahun depan gitu Prof. Tapi kan ini kan seperti halnya tadi ya, ada video viral dari dari Pak Yusuf Kalla ya, bahwa bangsa ini harus punya ruh. Yang pertama kali harus ditetapkan adalah kenormalan baru di bidang peribadahan. Makanya hari ini Pak Jokowi buru-buru mau bikin foto dia kegiatan di masjid ya. Bukan tentang mal. Ini kan yang diributkan pertama ini protokol kesehatan di tempat-tempat bisnis, di pasar, di mal. Sementara tempat ibadah, lalu dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan, pesantren misalnya, Bro. Sampai sekarang kan belum ada. Pesantren kan sebetulnya adalah mestinya kan tempat orang-orang yang tolabul dinul Islam ya,
beribadah Jakarta berjamaah. santrinya sudah pulang nggak? Jakarta sudah dikembalikan pesantren belum? Belum. Oh sama Al Johar juga belum. Nah itu bingung kita. Jadi belum ada informasi gimana boleh enggak kita Juli itu Jadi memasukkan kalau- santri. Belum ada informasi. Iya. Masih kecenderungan penjelasan masih learning from home semua. Iya. Belajar dari rumah. Gimana Pak nih? Kalau rencana Kalau- kan 13 Juli ya. 13 Juli kalau dari sekarang sampai awal Juli itu tidak ada lagi penambahan pasien yang positif. Tidak ada pasien baru. Jadi kalau sampai awal Juli tidak ada pasien baru, gitu ya, tidak ada penambahan pasien baru, ini bisa dilaksanakan sebenarnya. Bisa dilaksanakan pada 13 Juli. Tapi kalau terus nambah pasien baru, gitu ya, ya tetap mundur. Bukan hanya sampai Desember. Kalau terus tambah pasien, mungkin 2 tahun lagi. Gitu ya, kalau terus ada pasien yang positif, ada penambahan pasien. Nah, bagi pesantren sebenarnya pesantren itu mandiri. Pesantren itu mandiri, gitu ya. Jadi di situ kiai itu harus lebih cerdas daripada pemerintah. Ya, pemerintah memberikan kebebasan kok. Pemerintah memberikan kebebasan, jadi kiai harus membaca. Kalau pemerintah itu membaca juga belum tentu dia langsung meminta kepada Allah. Iya, dia hanya berdasarkan standar-standar kehidupan aja. Profesor Torekat lagi ya, Bang. Ya. Nah, kalau kiai mestinya gitu ya, dia membaca, dia sholat tahajud, dia sholat istigharah, kemudian dia meminta gitu ya apa yang harus saya lakukan, kemudian diputuskan. Kenapa saya katakan begitu? Karena pesantren itu terisolir, gitu ya, di mana-mana juga pesantren terisolir. Yang penting nanti santri-santri yang datang harus jujur bahwa dia misalnya tidak pernah masuk ke zona merah, tidak pernah jalan-jalan ke zona merah, itu harus jujur. Kemudian kalau dia punya penyakit, riwayat sakit dan lain sebagainya juga harus jujur, jangan sampai ikut di sana. Kemudian yang ketiga gitu ya, aturan-aturan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu seperti jaga jarak dan lain sebagainya gitu ya, social distancing, physical distancing, itu semua dilakukan. Kemudian kalau bisa ya 2 minggu pas datang itu karantina aja dulu semua di masing-masing, jangan dulu terlalu dekat satu sama lain, melakukan karantina itu ya, tidak ada aktivitas yang berdekatan secara fisik dulu. Itu yang disebut new normal kan begitu. Nah, untuk selanjutnya kalau santri sudah masuk itu ya, misalnya seperti di Al Jauhari di Garut. Kalau santri sudah masuk, yang penting santri tidak ada lagi yang keluar, yang ke kota dan lain sebagainya. Kan tidak, virus itu harus ada medianya. Itu tidak akan virus langsung datang ke situ gitu ya. Jadi harus ada media. Yang penting kalau sudah masuk, semua anak-anak di karantina gitu ya, dipenuhi kebutuhannya gitu kan, sudah tidak harus ada yang keluar. Nah, permasalahan di Indonesia itu kan, masalahnya di Indonesia kita disuruh kenapa tidak lockdown gitu ya, karena pemerintah tidak mampu memberikan jaminan hidup 100%. Sementara di negara lain kan mampu gitu ya, makanya masyarakat diam di rumah kan perlu makan. Nah, pemerintah tidak mampu, tidak bisa memenuhi seluruhnya gitu ya, karena bukan apa-apa, kita harus paham karena jumlah penduduk Indonesia itu 360 juta jiwa, itu yang semuanya kalau di lockdown kan itu harus dipenuhi makan minum dan kebutuhan dan lain sebagainya. Makanya pemerintah mengambil PSBB gitu ya, menyerahkan PSBB kemudian mengambil new normal, itu menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat. Silahkan berpikir gitu ya, silahkan menggunakan akal. Di dalam Al-Quran itu kan sudah dijelaskan bahwa sudah banyak perintah untuk menggunakan akal, banyak perintah untuk berpikir dan sebagainya. Nah, dalam kondisi semacam ini, nah kita dituntut untuk berpikir dan untuk mengambil keputusan secara tepat. Nah, seperti yang saya lakukan di Al-Hasan, ini Masjid Al-Hasan yang juga tetangga dengan Pak Kiai Jujun. Saya termasuk kita tidak pernah putus ibadah yang 5 waktu kita laksanakan. Sholat Jumat tetap kita laksanakan. Idul Fitri tetap alhamdulillah kita laksanakan. Bahkan bakti sosial kita naik 50% untuk melakukan bakti sosial kepada masyarakat yang kena korban COVID-19 itu. Dan alhamdulillah semuanya terlaksana gitu ya.
dengan Ketua tadi DKM-nya profesor itu Bajagat. Oh, Ketua DKM Alasan itu profesor. Jadi DKM masjid saya itu profesor coba ketua DKM-nya. Keren. keren ya. jadi kita yakin gitu ya. Kita yakin bahwa Allah akan menjaga gitu ya. Tapi kita tidak terlalu kepedean ya. Kita tetap mengikuti aturan gitu ya. Jadi Ya. bagaimana agar corona ini misalnya tidak datang. Meskipun kita yakin gitu ya. Kalau saya terus terang keyakinan gitu ya, ketika kita melaksanakan ibadah bareng-bareng gitu ya, kemudian berdoa bareng-bareng berjamaah dan sebagainya, malaikat di situ akan datang dan akan menjaga gitu ya. Iya, iya, Nah, iya. tapi kan kondisinya sekarang mendesak gitu ya. Nah, ini tetap kita mengikuti aturan jaga jarak dan lain sebagainya gitu ya. Tapi yang paling penting tadi jaga jarak, masker dan lain sebagainya jangan sampai mengurangi keyakinan Ya. kita terhadap Allah Subhanahu wa Seperti yang Profesor katakan tadi, memang sesungguhnya kemarin Al Johari sebelum memulangkan itu saya lebih aman karena di lockdown. Anak tidak boleh keluar, tidak ada yang nengok, itu lebih enak. Cuman karena orang tuanya banyak khawatir malah gitu, akhirnya juga kita juga taat pada agama negara yang diperintahkan Abah dalam tanbih juga, akhirnya ya dipulangkan. Sekarang justru kita kebingungan ketika memulangkan. Karena ada yang dari zona merah. Makanya saya kalaupun mau memulangkan santri, kecuali santri yang zona merah, sementara ditolak dulu gitu kan. Tapi santri yang disebut zona hijau atau zona biru, levelnya sudah level 2, kalau Gubernur Jawa Barat mengistilahkan, maka bisa dengan protokol tetap bekerja sama dengan kesehatan. Itu pun saya taat. Insya Allah taat sampai PSBB tanggal 14. Tadi Wakil Gubernur WA mau ngajak rapat, tapi sampai hari ini belum juga, belum tahu Facebook WA saya yang baru atau gimana gitu. Jadi Nah, gitu. Prof, ini ada juga selain soal isu ini ya, Prof ya. Ada juga sekarang ada mulai kampanye tentang ternyata untuk berpengetahuan, menyama ilmu itu tidak harus pergi ke sekolah lah sekarang itu. Ya itu teknologi menyediakan segalanya sekarang. Ya, Penjawab sudah menjawab. Terus juga untuk intelektual itu ya, untuk intelektual, untuk sekedar tahu dan sekedar paham sebenarnya bisa lewat Google. Tapi jangan salah bahwa pribadi itu kan tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan pemahaman, tapi perlu ada sikap. Dan sikap itu perlu ada teladan. Gitu ya, untuk membentuk sikap itu perlu ada contoh dan teladan. Seperti kalau di Sirna Rasa yang menjadi contoh dan teladannya kan Abah. Misalnya itu seperti contoh, itu harus gitu ya, tidak bisa. Kalau cuma ingin pinter gitu ya, cuma ingin pinter pengetahuan, memang bisa betul lewat Google. Tapi kalau untuk membentuk kepribadian yang utuh, di mana di dalam pribadi itu ada unsur pengetahuan, ada unsur keterampilan dan unsur sikap, gitu ya. Keterampilan itu harus dipraktekkan. Itu ya, misalnya kita kalau mau belajar renang, tidak cukup didiskusikan atau tidak cukup belajar di Google, harus langsung renang. Untuk sikap, gitu ya, harus ada contoh dan teladan. Siapa yang dicontoh dan diteladaninya adalah guru, ustadz, dan kiai yang ada di pesantren dan di lembaga-lembaga pendidikan. Itu dalam rangka membentuk pribadi yang utuh. Jadi kalau kita hanya belajar lewat teknologi, gitu ya, nantinya pribadinya tidak utuh. Ya sekarang saja misalnya banyak juga yang bukan lulusan pesantren sekarang jadi kiai, misalnya gitu ya. Ya jadi kiai. Jadi karena belajar di Google namanya kiai Google, gitu ya. Banyak. Nah, Ustaz Jujun tahu. Jadi banyak sekarang bukan lulusan pesantren tapi bisa jadi kiai, namanya kiai Google. Jadi dia belajar di Google, gitu ya. Tapi tertib sebagai kiai dia tidak punya. Itu ruh kiainya dia tidak punya untuk menyampaikan, sekedar misalnya menyampaikan cara-cara wudhu, cara-cara ibadah gitu ya, cara-cara silaturahim, mungkin dia bisa secara pengetahuan, tapi ruhnya jadi kehilangan ruh gitu ya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan teknologi tidak memiliki ruh gitu ya. Yang ada ruhnya itu adalah ya guru gitu ya, guru, kiai, ustadz, itu yang harus tetap tampil. Makanya tadi saya katakan tidak bisa teknologi ini, sehebat-hebatnya teknologi tidak akan bisa menggantikan sepenuhnya peran guru, ustadz, dan peran kiai. Tetap. Dan yang harus dicatat, sedikit pribadi yang utuh. Ya, yang harus dicatat bahwa ilmu itu harus jelas sanadnya. Nah, kalau tidak jelas sanadnya maka tertolak. Nah, sanad itu saya malam tadi dengan Prof Samu juga pernah bicara mengulang bahwa untuk menyambungkan sanad, para guru masa lalu itu, para masyayikh itu sampai rela pergi berbulan-bulan untuk mengunjungi sanadnya itu
sampai supaya tersambung itu sampai rela berbulan-bulan untuk menyambungkan sanad itu pergi ke satu tempat, satu wilayah. Oleh karenanya maka yang tadi betul kata Prof. Kalau kita di pencinta kesucian jiwa, kita sudah punya guru ruh, guru ilmu, guru amal, dan yang penting guru ruh. Kalau kata Prof tadi, kalau mau gurunya mau guru pinter mah gampang, ya belajar dego aja pinter. Tapi kan persoalannya yang tadi uswatun hasanah. Makanya ayat bukan hanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, tapi laqad kana lakum fihim. Nah, fihim itu adalah ya bukan hanya Rasulullah tapi pewaris Rasulullah. Kalau kita sudah ada di depan mata kita, mursyid kita, pengersa baos, don't worry, be happy gitu kan, jangan ragu lagi gitu kan. Gitu. Baik, terima kasih ini, Prof. Udah hampir 1 jam kita tidak terasa kurang kita, dan ini banyak sekali hatur terima kasih atas pencerahannya dari Jambi, dari mana nih, dari Papua juga ada, nih Prof. Semuanya menyatakan rasa syukur atas pencerahan wawasannya, Prof. Terakhir barangkali untuk closing statement kami persilakan, Prof. Apa nih tips atau nasihat Prof terkait dengan keadaan sekarang ini kaitannya dengan khusus tentang kegiatan pendidikan, Prof. Lalu silakan Prof closing statement. Iya, jadi untuk menghadapi berbagai permasalahan yang sedang melanda dunia, itu ya bukan hanya melanda Indonesia, yang sedang melanda dunia sekarang itu, maka yang harus tetap kita lakukan adalah tetap dekat dengan Allah dan merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang berikutnya itu ya, kita harus mampu mendayagunakan teknologi dan jangan diperdaya oleh teknologi. Oke. Itu saja, terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Silakan closing. Ya. Closing mas satu aja yang tadi. Jangan ragu, jangan pakai kacamata kedip kemana kedip ini. Lihat aja kalau mau jadi murid yang bagus, murid yang jadi, maka ikuti guru yang sudah jadi. Tidak boleh punya kaki dua. Jika satu kanan di rumah orang, satu kaki di rumah ini, kamu tidak akan bisa lari. Tong sumpung kal pengkol, kata orang Garut mah. Muka pengkol mah heset tepi. Makanya lurus saja. Guru mencontohkan, ikuti. Karena itu sebenarnya hakikatnya pendidikan. Apalagi bagi kita, hakikat pendidikan itu adalah uswatun hasanah. Dan uswatun hasanah itu sekarang gersang kita. Kita alhamdulillah punya uswatun hasanah, pengersaabah. Itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih atas semuanya segalanya Profesor Kiai Jujun. Semoga kita semua selalu sehat, selalu bahagia, selalu bahagia. Ngeunah nyawa, betah jasad, kager-bager. Amin. Terima kasih Prof. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesucian jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangga. Nuhun Prof.